Kira-kira setahun ke belakang itu lagi nge-boom yang namanya smart money concept ya. Banyak orang yang pengen banget belajar tentang smart money concept ya. Kontennya pun di YouTube itu udah banyak ya sebetulnya. Tapi hari ini gue mau sharing teman-teman tentang smart money concept yang nggak ribet ya. Mudah-mudahan dengan gue buatnya seperti ini, kalian yang baru mulai trading pun bisa mengerti gitu, sehingga kalian bisa menggunakannya dalam trading kalian sehari-hari ya. Dan gue bikin konten ini karena ada yang minta, ada yang request di komenan video gue sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar tentang apapun itu di dunia trading, terus kalian kesulitan menemukannya di luar sana, kalian tinggal komen aja di bawah. Kalau misalnya gue punya kapabilitas tersebut, gue pasti akan bikinin videonya seperti ini ya. Dan sebelum gue masuk ke videonya, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya OctaFX. Link websitenya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut, ngecek websitenya seperti apa. Terus kalian pelajari dulu ya. Kemudian kalau misalnya kalian mau daftar, kalian bisa langsung aja daftar di website tersebut. Dan kalau mau deposit, kalian bisa menggunakan kode deposit yang ada di description juga supaya mendapatkan bonus deposit ya. Gua pakai OctaFX itu karena menurut gua OctaFX itu adalah yang paling stabil dari 2018 gua pakai sampai sekarang, nggak pernah ada masalah. Kemudian eksekusinya cepat, baik itu ada news maupun enggak. Ya WD Depo-nya juga cepat ya. Jadi kalian bisa cobain juga menggunakan OctaFX di link yang ada di bawah. Nah, teman-teman langsung aja ya. Hari ini gua akan sharing tentang yang namanya si Smart Money Concept ya, SMC gue singkat seperti itu. Nah, kan banyak ya di luar sana tentang materi ini. Terus mungkin kalian bingung ya untuk belajar Smart Money Concept ini karena istilah-istilahnya segala macam kayak gitu, dan kalian juga bingung Smart Money Concept itu belajarnya tuh dari mana sih sebetulnya supaya kita tuh bisa ngikutinnya itu enak gitu. Nah, hari ini gue kasih step by stepnya seperti apa. Dan gue kasih satu tips lagi yang gak banyak di-share orang tentang Smart Money Concept ini, yaitu tentang dibalik konsep si Smart Money Concept ini harusnya apa yang diperhatikan gitu ya. Yang pertama gue bagi teman-teman yaitu adalah tentang struktur ya. Ini Smart Money Concept ini gue bagi 3 aja, struktur. Kemudian yang kedua itu adalah tentang reversal ya. Kemudian yang ketiga itu tentang mindset ya teman-teman. Ini yang nggak banyak di share orang itu tentang mindset dari Smart Money Concept itu ya. Nah, gue nggak akan menyebutkan istilah-istilah yang banyak banget beda-bedanya ya. Jadi sebetulnya ini bisa sama aja. Mungkin kalau misalnya di luar sana kalian menemukan dengan bahasa yang berbeda, yaitu hanya bahasanya saja gitu ya. Nah, struktur dari Smart Money Concept ini teman-teman ya, kalian tuh harus bisa lihat yang namanya market structure ya, atau gue singkat market structure ya, atau kita bisa bilang struktur, atau bahasa lebih gampangnya itu adalah high dan low aja gitu ya. Nah ini kayak gitu. Nah ini kalau misalnya kalian bisa menguasai ini, nanti mungkin di luar sana kalian akan ada konsep yang namanya break of structure lah ya, terus change of character lah ya, seperti ini. Ini sebetulnya sama aja dengan konsep yang mau gue bilang tentang market structure dan juga high and low ini gitu. Nah ini seperti apa gitu ya market structure dan high and low ini. Jadi gini intinya ya, yang pertama kali kita lihat pada saat kita pengen mengaplikasikan Smart Money Concept ini adalah strukturnya dulu ya. Kita lihat dia itu strukturnya bearish ya, bear atau bull. Ini yang paling penting dulu ya. Kalau misalnya kita langsung skip step yang ini, itu nanti malah ke depannya kacau ya. Jadi kalian harus lihat dulu, bisa mengidentifikasikan dulu market ini bear atau bull. Nah dari mana? Dari market structure dan juga high and low. Intinya kalau market structure-nya itu membentuk yang namanya high yang lebih tinggi terus atau higher high atau gue singkat HH, dan juga higher low ya, atau low yang lebih tinggi terus, nah maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa marketnya ini sedang bergerak ke arah bullish ya gitu ya. Jadi itu yang harus kalian tentukan pertama. Jangan kemana-mana dulu. Jangan langsung ke reversal, jangan langsung ke momentum dan segala macam. Itu jangan ya. Jadi ini dulu ya. Jadi kalian tinggal lihat di market itu, kalau terbentuknya itu misalnya dia begini jalannya, kalian lihat aja ya. Nah dia constant gak bikin higher high, higher low, higher high, higher low, atau dia malah bikin lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau misalnya dia bikin lower high low terus ya, maka
tendensinya market itu lagi bergerak ke bawah gitu atau bearish. Gunanya apa? Kalau misalnya kita sudah tahu yang masalah namanya struktur ini, ya kalau dia bikinnya strukturnya bullish, berarti di mindset kita atau di pikiran kita itu kita sudah berpikir harus cari buy di mana. Jangan pernah berpikir cari sell lagi gitu ya. Kecuali market strukturnya berubah ya. Yang itu yang dinamakan dengan market structure atau struktur market shifting ya, atau dia berganti kayak gitu. Oke, jadi itu yang pertama ya, struktur dulu nih kalian betulin atau kalian cari dulu ya, dengan cara kalian mengidentifikasi low dan high yang terbentuk tuh seperti apa ya. Kalian tinggal perhatikan swing-swingnya aja, swing low yang terbentuk, dan itu sudah bisa kalian menentukan yang namanya struktur. Nah, setelah kalian berhasil menentukan struktur, baru masuk ke step 2, yaitu adalah reversal. Jadi smart money konsep ini yaitu intinya kita mencari struktur yang betul, habis itu entry-nya itu untuk masuk ke market itu kita mencari reversalnya. Itu aja konsepnya ya. Struktur reversal gitu. Nah, tapi di dalam reversal ini itu ada banyak komponen-komponen ya, atau banyak tools-toolsnya. Ada yang namanya SND, supply and demand, yaitu ya dengan cara kalian melihat harga yang bertumpuk, bergerak ranging gitu ya. Ini bisa berperan sebagai tahanan atau area reversal juga gitu. Dan ini banyak sering terjadi di market gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu ada yang namanya order block ya, sering kalian dengar tuh pasti order block ya kan. Order block ini juga sama fungsinya tuh untuk mereverse harga ya. Supply and demand, order block itu gunanya untuk mereverse harga, sama aja, cari reversal. Kemudian itu ada yang namanya imbalance misalnya gitu ya, imbalance gitu. Nah, imbalance ini itu di luaran sana namanya macam-macam teman-teman ya. Ada yang bilang FVG gitu ya, fair value gap gitu. Nanti ada yang bisa bilang juga mitigation ya, mitigasi ya, segala macam kayak gitu ya. Ini di luaran bahasanya banyak-banyak. Cuman intinya halnya itu fungsinya sama ya. Ini menunjukkan ketidakseimbangan harga ya. Ini di market dilihatnya ciri-ciri seperti apa? Pergerakan impulsif dengan full body candle gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat dia sampai ke area reversal, terus dia membentuk impulsif yang sangat luar biasa ya, pada saat dia reverse itu dia tercipta yang namanya imbalance teman-teman. Oke. Nah, ini bisa diperhatikan juga sebagai tahanan reversal. Jadi area imbalance ini bisa dijadikan area reversal juga gitu. Oke. Dan kemudian di sini juga ada tentang pengertian tentang liquidity pool gitu ya. Dan ini which is liquidity pool ini udah gue bahas di video sebelumnya. Kalian bisa tonton kalau misalnya kalian belum ngerti. Kayak gitu ya. Jadi struktur sudah, reversal sudah ya. Nanti gue kasih tahu di chart cara-cara untuk contoh-contohnya ya. Jadi kalian jangan takut. Nah, kemudian mindset teman-teman ya. Ini yang paling penting, yang nggak banyak dibahas orang. Jadi smart money konsep itu kalian justru harusnya berpikir ininya dulu, mindsetnya dulu seperti apa. Kalian dituntut untuk berpikir seperti si smart money. Jadi jangan berpikir sebagai retail traders kayak gitu. Kenapa? Karena gini, kan si smart money itu dia tuh mendapatkan makanan ibaratnya itu dari retail, teman-teman, dari retail. Nah, otomatis kita bisa bilang juga si smart money ini bertindak sebagai predator dan kita ini si retail trader itu bertindak sebagai makanan gitu kan. Kalau di rantai simbiosis kayak gitu ya teman-teman ya. Dia tuh sebagai smart money ini sebagai predator. Nah, kita kalau misalnya sebagai seorang trader, kenapa nggak boleh berpikir seperti retail? Karena ini retail ini menjadi liquidity ini ya. Setiap kalian naruh stop loss ya, setiap kalian open posisi di mana gitu ya, nggak jelas, itu akan menjadi liquidity untuk si smart money supaya dia bisa meliquidate dia punya posisinya. Ya, yang pasti posisinya itu profit buat dia gitu maksudnya ya. Nah, jadi kalian jangan berpikir seperti retail, tapi kalian berpikirlah seperti si smart money ya. Nah, memang ini agak sulit teman-teman ya, karena ini akan kontradiktif dengan apa yang kita sudah pelajari tentang yang namanya support resistance ya dan segala macam. Intinya di peletakan stop loss, di peletakan entry itu akan sangat mempengaruhi. Kalau misalnya kita berpikir sebagai seorang retail, kita taruh posisi stop loss itu di tempat-tempat yang sudah jelas banyak orang taruh stop loss, maka itu kemungkinan kalian masih berpikir seperti retail gitu ya. Nah, ini nggak banyak dibahas orang ya teman-teman ya. Makanya ada ada teori teman-teman ya, atau ada konsep yang namanya kontrarian ya.
Nah ini juga menarik nih, kemarin di komen YouTube, di salah satu video YouTube gue itu ada yang komen tentang yang namanya kontrarian ini ya. Nah kontrarian ini ya ini memang satu konsep di dalam dunia trading yang which is dia itu melakukan entry dan juga stop loss itu selalu berlawanan dengan retail trader ya, dengan kebanyakan retail trader. Nah kenapa retail trader itu bisa kompak sih teman-teman? Ya kalian pernah mikir gak sih kenapa retail trader itu bisa kompak? Nah ini konspirasi ya teman-teman. Karena gini, karena semua retail trader itu belajar di buku yang sama ya. Jadi kalau misalnya kalian apalagi yang baru belajar pasti belajar tentang yang namanya support dan resistance gitu ya. Dikasih tahu di buku yang kalian belajar atau di sumber manapun yang kalian belajar, support resistance itu adalah tempat untuk taruh stop loss dan segala macam. Oleh karena itu semua orang yang belajar tentang support resistance, dia akan taruh stop loss di bawah support atau di atas resistance, itu sudah pasti. Oleh karena itu, semua retail itu akan kompak naruh stop di situ gitu. Dan sehingga itu dijadikan map ya oleh si smart money itu untuk liquidate. Makanya kalau misalnya kalian perhatiin, area liquidity pool itu kebanyakan di support dan resistance. Dia mengambil liquidity itu atau liquidity grab itu di area support resistance. Ketika dia jebol sedikit area resistance-nya, tiba-tiba dijatuh ke arah yang berlawanan dengan sangat cepat. Kayak gitu. Ya, jadi mindsetnya ini kalian harus paham dan harus latih terus. Saya nggak bisa ngajarin teman-teman ya, karena ini hal yang dilatih untuk melihat ya market itu seperti apa dan merasakan juga market itu seperti apa sehingga kalian nanti bisa berpikir seperti si smart money. Ya, mungkin nanti ke depannya gue akan fokus bahas tentang mindset ini ya. Jadi kalian stay tune aja di channel ini ya, dan mungkin nanti suatu saat gue akan bahas secara detail tentang si mindset ini. Oke, nah sekarang langsung aja kita ke chart ya teman-teman. Gue akan contohin. Pertama, market structure itu, ini gue ambil contoh di gold aja ya, di XAU, di M15. Nah ini yang gue bilang ya, structure teman-teman ya. Selama dia bikin, nah ini kalian bisa lihat ya, dia bikin low, dia bikin high, di sini bikin low, bikin lower high, lower low, lower high, lower low. Berarti kalau udah jelas lower high, lower low gini, kita sudah tahu tendensi market itu akan ke bawah. Ya, oleh karena itu, kita harusnya mindsetnya itu hanya untuk nge-sell. Oke. Nah, pertanyaan yang nge-sell di mana? Let's say kalian sudah sampai sini, sudah tahu ya dia bikin lower high, lower low, lower high gitu ya. Dan kalian pengen entry pada saat dia bikin lower low, kalian mau nge-sell. Nah, kalian bingung nge-sell di mana. Baru kita cari ke langkah berikutnya, itu reversal. Nah, reversal tadi kan itu ada banyak ya, ada order block gitu ya, ada yang namanya supply and demand, ada yang imbalance, fair value gap dan segala macamnya, unfilled order gitu ya. Banyak. Nah, kalian bingung akan pakai yang mana? Saran gue, teman-teman ya, cari yang terdekat yang ada, itu yang bisa kalian gunakan ya. Nah di sini yang terdekat apa? Oh ternyata ini ada structure low, terus dia di break dengan satu candle yang bullish impulsif. Ini yang akan menjadi sumber reversal kalian, yaitu ini adalah imbalance teman-teman ya, atau kita bisa bilang fair value gap gitu. Ya udah kalian tinggal tandain aja, karena ini yang terdekat yang terjadi ya. Setelah ini kalian harus tandain dulu ya. Di sini kalian tandain area imbalance-nya atau fair value gap-nya. Terus di atasnya juga kalian tandain ya, kalau ada yang dekat order block seperti ini kalian tandain. Jadi jangan satu aja area yang kalian gambar beberapa area gitu ya. Karena ini kebetulan order blocknya ini nempel sama deket sama area supply and demand di atas gitu. Jadi saya nggak perlu gambar yang atas, saya perlu pakai order block aja. Ya udah kalian udah dapat dua level ini gitu. Kalau misalnya kalian bingung banget gitu ya, aduh saya orangnya tuh pengen yang perfect gitu ya. Saya bingung harus masuk yang mana. Ya udah kalian bagi dua aja posisinya, di sini setengah, di sini setengah. Nggak pusing gitu ya. Tapi kalau kalian nekat, orangnya kalian beresiko risk taker gitu ya, kalian bisa ngambil semuanya di sebelah sini gitu karena kalian yakin mungkin dengan imbalance ini gitu ya. Jadi kalian ambil sini. Intinya ya dia stop loss kita tuh harusnya di atas sini, di atas structure high yang sebelumnya. Itu yang paling penting supaya kalau misalnya ada kocokan untuk liquidity grab di sini itu kalian nggak kena kecolek stop loss terus harganya jatuh kayak gitu ya. Jadi seperti ini ketika kalian dia balik ke level ini ya, itu dia harganya jatuh. Oke. Nah, kalau kalian menerapkan cara trading smart money konsep seperti ini yang berurutan tadi ya, kalian cari tentang structure-nya dulu, baru kalian cari reversalnya dulu, stop loss-nya juga rapi selalu di structure sebelumnya gitu ya. Percaya sama saya teman-teman ya, akun kalian nggak mungkin lah kalau nggak berkembang ya. Kalau misalnya kalian masih loss juga berarti itu ada yang salah di ini kalian, di mindset gitu ya, di psikologi kalian, itu yang perlu kalian benerin. Karena
ini sudah terbukti works teman-teman, sudah terbukti ini bisa digunakan gitu. Oke? Nah itu aja teman-teman penjelasan gue tentang yang namanya smart money concept. Semoga bisa bermanfaat nih videonya buat kalian. Jangan lupa nih teman-teman, kalau misalnya kalian suka konten ini, kalian bisa subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian dan juga like video ini supaya kedepannya gue bisa bikin video-video yang lebih bermanfaat lagi buat kalian gitu ya. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau apapun itu request ya, kalian bisa komen aja di bawah dan nanti pasti gue jawab. Dan gue kalau misalnya kalian request tentang sesuatu, gue pasti bikinin videonya kalau misalnya gue mampu gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.